Media Vietnam ngamuk, tak terima Indonesia dipilih FIFA hadapi Italia di playoff darurat Piala Dunia. Erik bantah begini. Timnas Malaysia U17 remehkan Garuda Muda. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto siap buktikan di atas lapangan. Menurut jurnalis ESPN Brazil, Luis Carlos Largo, FIFA akan merencanakan playoff tambahan. Hal ini dikarenakan timnas Iran batal ikut Piala Dunia karena konflik politik. Dan format playoff tambahan direncanakan akan diikuti 4 tim guys, yaitu 2 tim dari UEFA dan 2 tim dari AFC. 2 tim dari AFC bisa jadi Oman atau Indonesia malah. Gimana menurut kalian? After Iran's exit from the 2026 World Cup, I'll add another country. Oman and Indonesia will compete, with the winner automatically qualified. Dunia sepak bola kembali diguncang isu super panas yang memicu kontroversi lintas negara. Rencana darurat FIFA untuk menggelar playoff tambahan demi mengisi slot kosong di Piala Dunia 2026 kini berubah menjadi polemik besar, terutama setelah timnas Indonesia dikabarkan masuk dalam skenario utama menghadapi timnas Italia. Rumor ini mencuat setelah situasi timnas Iran masih diliputi ketidakpastian. Konflik geopolitik dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah membuat keikutsertaan Iran berada di ujung tanduk. Isu keamanan menjadi perhatian serius, terlebih setelah pernyataan kontroversial dari Donald Trump yang dinilai tidak memberikan jaminan keselamatan penuh bagi skuad Iran selama turnamen berlangsung. Dalam situasi genting ini, muncul laporan dari jurnalis Brasil Luis Carlos Largo yang menyebut bahwa FIFA tengah mengkaji opsi playoff interkontinental darurat. Skema ini akan mempertemukan 2 wakil dari UEFA dan 2 wakil dari AFC untuk memperebutkan 1 tiket terakhir ke putaran final. Nama Italia dan Polandia santer disebut sebagai wakil Eropa, sementara Indonesia dan Uni Emirat Arab menjadi kandidat kuat dari Asia. Namun justru disinilah badai kontroversi dimulai. Sejumlah media Vietnam langsung meluapkan kemarahan mereka begitu nama Indonesia mencuat. Dalam pemberitaan bernada tajam, mereka menilai keputusan tersebut tidak logis dan syarat kepentingan. Media Vietnam bahkan menyebut peluang Indonesia sebagai hadiah yang dipaksakan, dan mempertanyakan dasar pemilihan wakil Asia. Mereka merasa negaranya lebih pantas mendapat kesempatan, mengingat performa Vietnam yang diklaim lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya itu, kritik juga mengarah pada FIFA yang dianggap tidak transparan. Mereka menuding adanya potensi pilihan politis dalam menentukan peserta playoff darurat ini. Nada pemberitaan semakin panas ketika beberapa analis Vietnam menyindir bahwa Indonesia akan hancur jika benar-benar harus berhadapan dengan Italia, tim dengan sejarah panjang dan reputasi kelas dunia. Di tengah kritik pedas tersebut, peluang ini justru menjadi berkah luar biasa bagi Indonesia. Jika benar skenario ini terwujud, maka laga melawan Italia akan menjadi duel bersejarah yang bisa mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Tim Garuda berpotensi mencetak sejarah dengan tampil di panggung terbesar dunia, sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi. Terlebih, perkembangan pesat skuad Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat mereka mulai diperhitungkan di level internasional. Banyak pihak menilai bahwa FIFA mungkin melihat potensi besar Indonesia, baik dari sisi performa, pasar sepak bola, hingga daya tarik global. Meski rumor semakin liar, hingga kini FIFA belum mengeluarkan keputusan resmi. Mereka masih berupaya mempertahankan keikutsertaan Iran sambil menyiapkan skenario cadangan jika situasi tidak memungkinkan. Batas waktu yang disebut-sebut jatuh pada akhir April membuat tensi semakin meningkat. Semua mata kini tertuju pada keputusan akhir FIFA, yang diyakini akan menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar ini, satu hal sudah pasti, rivalitas di Asia Tenggara semakin memanas. Reaksi keras dari Vietnam menunjukkan bahwa persaingan kawasan kini tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ranah opini dan politik sepak bola. Jika Indonesia benar-benar ditunjuk dan berhasil menghadapi Italia, maka ini bukan sekadar pertandingan, melainkan panggung pembuktian yang bisa membungkam semua keraguan. Dan pada akhirnya, bagi kita para pendukung setia timnas Indonesia, ini bukan lagi sekadar isu atau kontroversi, ini adalah panggilan sejarah.
Di saat dunia meragukan, di saat suara-suara sinis menggema dari berbagai penjuru, justru disitulah mental Garuda diuji. Kita tidak butuh pengakuan dari mereka yang meremehkan, kita hanya butuh satu momen, satu pertandingan, untuk membungkam semuanya. Biarlah mereka berkata Indonesia tak pantas, biarlah mereka meremehkan, karena justru dari situlah cerita besar selalu dimulai. Jika momen itu benar-benar datang, maka seluruh rakyat Indonesia akan berdiri, bersatu, dan bersuara lantang. Kami tidak datang untuk sekadar bermain, kami datang untuk menciptakan sejarah. Dan ketika peluit pertama berbunyi nanti, satu hal pasti, entah dunia siap atau tidak, Garuda akan terbang tinggi, dan dunia akan menyaksikan. Timnas Malaysia U17 remehkan Garuda Muda, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto siap buktikan di atas lapangan. Kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste bukan sekadar hasil manis bagi Timnas Indonesia U17, tapi juga sinyal bahaya untuk seluruh rival di Piala AFF U17 2026. Kini, satu target sudah di depan mata, Malaysia harus jadi korban berikutnya. Euforia kemenangan memang sempat menyelimuti skuad Garuda Muda, namun pelatih Kurniawan Dwi Yulianto langsung bertindak cepat. Ia tak ingin anak asuhnya terlena dalam pujian dan sorotan publik. Dengan nada tegas, Kurniawan mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang dan ujian sesungguhnya justru baru dimulai. Menang itu penting, tapi yang lebih penting adalah konsistensi. Kita belum mencapai apa-apa, tegasnya penuh tekanan. Pertandingan melawan Malaysia pada tanggal 16 April tahun 2026 di Stadion Joko Samudro dipastikan menjadi laga hidup mati bagi kedua tim. Bukan hanya soal gengsi Asia Tenggara, tapi juga tiket menuju fase berikutnya. Garuda Muda datang dengan kepercayaan diri tinggi, sementara Malaysia dipastikan mengusung misi balas dendam usai dihajar Vietnam. Kondisi ini membuat duel diprediksi berlangsung panas sejak menit pertama. Meski Malaysia baru saja dipermalukan Vietnam dengan skor 0-4, Kurniawan justru melihat ini sebagai ancaman serius. Ia paham betul bahwa tim muda Harimau Malaya punya fondasi kuat. Program pengembangan pemain seperti NDFP membuat Malaysia dikenal solid dan terorganisir. Bahkan, kehadiran sosok berpengalaman seperti Ong Kim Swee di jajaran pelatih menjadi alarm bahaya tersendiri. Malaysia bisa bangkit kapan saja. Mereka punya kualitas dan pengalaman. Kita harus ekstra waspada, ujar Kurniawan. Tak ada pilihan lain bagi Timnas Indonesia U17 selain menang. 3 poin menjadi harga mati demi menjaga momentum dan membuka jalan lebar ke babak selanjutnya. Para pemain diminta tampil habis-habisan, tanpa rasa takut, tanpa lengah sedikit pun. Mental juara harus ditunjukkan jika ingin melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengan kombinasi permainan cepat, disiplin tinggi, dan semangat juang Garuda, Indonesia punya semua modal untuk kembali mengguncang Asia Tenggara. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan harga diri dua negara, duel klasik yang selalu penuh emosi dan tensi tinggi. Jika Garuda Muda mampu menumbangkan Malaysia, maka pesan keras akan dikirim ke seluruh peserta. Indonesia bukan sekadar peserta, tapi kandidat juara. Kini semua mata tertuju pada Stadion Joko Samudro. Akankah Garuda Muda kembali mengamuk, atau justru Malaysia yang bangkit dan memberi kejutan? Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan jadi salah satu laga terpanas di Piala AFF U17 2026. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan bahwa singa yang paling berbahaya bukan yang sedang kenyang, melainkan singa yang sedang kelaparan dan terluka. Dan tepat di hadapan Timnas Indonesia U17, ada satu lawan yang memenuhi semua kriteria tersebut. Malaysia U17. Mereka baru saja keluar dari kandang dengan luka yang sangat dalam dan memalukan. Dihajar telak 0-4 oleh Vietnam bukanlah hasil yang biasa diterima oleh tim dengan tradisi sepak bola yang kuat seperti mereka. Itu adalah tamparan keras. Itu adalah rasa malu yang harus mereka telan bulat-bulat. Dan sekarang, di laga berikutnya, mereka harus berhadapan dengan kita. Di Stadion Gelora Joko Samudro, tanggal 16 April tahun 2026, tidak akan ada kata damai, tidak akan ada kata persahabatan. Yang ada hanyalah satu tujuan, menang atau pulang. Ini adalah momen di mana sejarah akan ditulis.
Ini adalah momen di mana Garuda Muda harus membuktikan bahwa kemenangan 4-0 atas Timor Leste bukanlah kebetulan semata. Ini adalah momen di mana pelatih jenius kita, Kurniawan Dwi Yulianto, harus mengubah strategi menjadi kenyataan yang menyakitkan bagi lawan. Kedalaman pikiran Kurniawan Dwi Yulianto, jenderal yang tidak pernah lena. Mari kita lihat betapa hebatnya sosok yang memimpin pasukan ini. Saat seluruh negeri bersorak, saat media memuji, saat fans berteriak kegirangan, Kurniawan Dwi Yulianto justru memasang wajah serius. Ia tidak membiarkan euforia membutakan logika dan kewaspadaannya. Kalimatnya singkat, padat, namun menusuk sampai ke tulang sumsum. Menang itu penting, tapi yang lebih penting adalah konsistensi. Kita belum mencapai apa-apa. Wahai pembaca, kalimat itulah yang membedakan tim biasa dengan tim juara. Kalimat itulah yang membedakan pelatih biasa dengan pelatih kelas dunia. Kurniawan tahu betul bahaya yang mengintai. Ia tahu bahwa Malaysia bukan tim sembarangan. Di balik kekalahan telak mereka dari Vietnam, tersimpan kualitas yang sangat matang. Program pembinaan mereka seperti NDFP, National Football Development Program, bukan sekadar wacana. Itu adalah sistem yang telah melahirkan pemain-pemain dengan disiplin tinggi, taktik yang rapi, dan mentalitas bertarung yang kuat. Ditambah lagi kehadiran sosok berpengalaman seperti Ong Kim Swe di jajaran staf pelatih mereka. Itu adalah alarm bahaya yang langsung terdengar di telinga Kurniawan. Ia tahu, tim yang sedang terluka adalah tim yang paling berbahaya. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk hilangkan selain harga diri mereka. Mereka akan bermain mati-matian. Mereka akan berlari sampai kakinya berdarah. Mereka akan melakukan segalanya agar tidak kembali menelan pil pahit kekalahan untuk kedua kalinya. Dan justru karena itulah Kurniawan meminta anak-anak didiknya untuk ekstra waspada. Ia tidak ingin ada rasa sombong, ia tidak ingin ada rasa meremehkan. Ia ingin skuadnya turun ke lapangan dengan rasa hormat yang tinggi terhadap lawan, namun dengan nyali yang jauh lebih besar untuk mengalahkannya. Malaysia, musuh yang tidak boleh dianggap rendah. Jangan pernah tertipu oleh skor 0-4 yang mereka dapatkan dari Vietnam. Sepak bola itu aneh. Kadang, sebuah laga bisa berjalan sangat buruk bagi sebuah tim, namun di laga berikutnya mereka bisa berubah menjadi monster yang tak terkalahkan. Malaysia memiliki karakter yang keras. Mereka dikenal dengan fisik yang tangguh, permainan yang terstruktur, dan semangat juang yang tidak pernah padam. Ong Kim Swe adalah pelatih yang tahu betul cara mempersiapkan tim untuk laga-laga besar. Ia tahu cara memotivasi anak buahnya setelah mengalami kekalahan telak. Bisa dipastikan, di laga melawan Indonesia nanti, Malaysia akan tampil dengan wajah yang berbeda. Mereka akan datang dengan misi balas dendam. Mereka ingin membunuh rasa malu mereka dengan cara mengalahkan tim yang sedang diprediksi akan menjadi juara, yaitu Indonesia. Bagi mereka, kekalahan dari Vietnam mungkin bisa dimaklumi, tapi kekalahan dari Indonesia, itu adalah hal yang tidak akan mereka biarkan terjadi begitu saja. Duel ini akan menjadi perang saraf yang sesungguhnya. Perang taktik, perang fisik, dan perang mentalitas. Siapa yang lebih kuat menahan tekanan? Siapa yang lebih pantang menyerah? Siapa yang lebih ingin menang? Itulah yang akan ditentukan di atas rumput hijau nanti. 3 poin adalah harga mati, jalan menuju kemuliaan. Kurniawan Dwi Yulianto sudah menegaskan dengan sangat jelas, tidak ada pilihan lain selain menang. 3 poin adalah harga mati. Kenapa? Karena ini bukan hanya soal klasemen, ini soal momentum, ini soal psikologi. Jika Indonesia bisa menumbangkan Malaysia di laga ini, maka dampaknya akan sangat luar biasa besar. Pertama, satu kaki kita akan hampir pasti melangkah ke babak selanjutnya, jalan menuju trofi akan terbuka lebar. Kedua, kita akan mengirim pesan yang sangat keras ke Vietnam dan seluruh tim lainnya. Pesan yang mengatakan, kami tidak hanya kuat, kami juga konsisten, dan kami siap menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalan kami. Laga ini adalah ujian sesungguhnya dari kedalaman skuad Garuda Muda. Bisa tidaknya mereka mempertahankan intensitas permainan, bisa tidaknya mereka tetap bermain cantik meski di bawah tekanan berat lawan. Kombinasi antara permainan cepat, pressing tinggi, dan disiplin taktik yang ditunjukkan di laga pertama harus diturunkan lagi ke lapangan, bahkan harus ditingkatkan levelnya. Malaysia akan mencoba menutup ruang gerak.
Mereka akan mencoba memperlambat tempo permainan kita. Mereka akan bermain keras dan fisik, tapi Garuda Muda harus punya jawabannya. Kita harus lebih cepat, kita harus lebih cerdik, dan kita harus lebih berani mengambil risiko. Pertarungan harga diri, Indonesia vs Malaysia, selalu panas. Sejak zaman dulu sampai kapanpun, pertemuan antara Indonesia dan Malaysia selalu memiliki rasa yang berbeda. Ini bukan sekadar pertandingan biasa antar negara tetangga. Ini adalah derby klasik yang penuh gengsi, penuh emosi, dan selalu ditunggu oleh seluruh rakyat di kedua negara. Setiap sentuhan bola terasa lebih berarti, setiap tackle terasa lebih keras, setiap gol terasa seperti kemenangan dunia. Anak-anak muda ini mungkin masih berusia di bawah 17 tahun, tapi mereka pasti merasakan atmosfer ini. Mereka tahu siapa lawan mereka. Mereka tahu apa arti laga ini bagi jutaan orang yang menyaksikan dari depan layar dan dari tribun stadion. Mereka bermain bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk klub, tapi mereka bermain untuk merah putih. Mereka bermain untuk membungkam siapa saja yang berani meremehkan kemampuan bangsa ini. Jika Malaysia berpikir bahwa mereka bisa dengan mudah menjegal langkah Garuda, mereka salah besar. Jika mereka berpikir bahwa Indonesia akan gentar melihat semangat juang mereka, mereka sangat salah. Garuda Muda datang dengan modal kemenangan besar. Mereka datang dengan kepercayaan diri yang meledak-ledak. Mereka datang dengan tekad bahwa trofi itu sudah ditakdirkan untuk kita. Mentalitas juara, kunci segalanya di level turnamen seketat ini. Kualitas teknik seringkali hampir sama antar tim. Yang membedakan, akhirnya, adalah mentalitas. Siapa yang lebih kuat menghadapi tekanan? Siapa yang tidak panik saat diserang? Siapa yang tetap tenang saat mendapat peluang emas? Siapa yang masih punya tenaga untuk berlari di menit ke-80? Itulah yang akan menjadi penentu. Kurniawan Dwi Yulianto sedang memompa mental baja ke dalam diri setiap pemainnya. Ia mengajarkan bahwa menjadi juara bukan hanya soal menang saat keadaan mudah, tapi soal tetap menang saat keadaan sulit, saat lawan menyerang habis-habisan, saat stadion berisik mencekam. Dan lihatlah bagaimana respon para pemain. Putu Ekayana, Rido, Dava Yuna, dan kawan-kawan lainnya menunjukkan bahwa mereka memiliki jiwa petarung sejati. Mereka tidak takut menantang lawan. Mereka justru menikmati tekanan itu dan mengubahnya menjadi gol-gol indah. Hadapi Malaysia dengan rasa takut, maka kita akan kalah. Tapi hadapi Malaysia dengan keberanian dan kualitas permainan yang kita miliki, maka kemenangan akan ada di genggaman. Masa depan yang cerah, tapi perjuangan masih panjang. Kita semua sadar bahwa anak-anak ini adalah permata. Mereka adalah generasi emas yang akan membawa nama Indonesia terbang tinggi di masa depan. Performanya di laga pertama membuat harapan kita melambung sangat tinggi. Namun, seperti kata pelatih kita, perjalanan ini masih panjang. Masih banyak rintangan yang harus dilalui. Malaysia adalah batu sandungan terbesar berikutnya. Mengalahkan mereka akan memberikan kepercayaan diri yang luar biasa besar untuk sisa turnamen ini. Bayangkan jika kita bisa menang lagi dengan gaya yang memukau. Bayangkan jika kita bisa kembali mencetak gol banyak dan tidak kebobolan. Maka tidak ada satu negara pun di Asia Tenggara ini yang berani menatap mata kita dengan berani. Mereka akan gemetar, mereka akan waspada, mereka akan tahu bahwa Raja Baru sudah berkuasa. Pesan terakhir, bersiaplah menyaksikan keajaiban. Jadi, siapkan mentalmu wahai pencinta sepak bola tanah air. Siapkan suaramu untuk berteriak sekuat tenaga. Siapkan hatimu untuk merasakan detak jantung yang berpacu cepat. Tanggal 16 April tahun 2026 adalah hari-hari di mana Garuda Muda akan kembali menggebrak. Hari di mana kita akan menunjukkan pada Malaysia dan seluruh dunia bahwa Indonesia adalah rajanya. Pelatih Kurniawan sudah siap dengan strategi perangnya. Pemain-pemain sudah siap dengan senjata dan kemampuan terbaiknya. Dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sudah siap menggelindingkan bola menuju gawang lawan. Malaysia, kalian boleh saja memiliki sejarah dan sistem yang bagus. Kalian boleh saja datang dengan misi balas dendam yang membara. Tapi ingatlah ini, kalian sedang berhadapan bukan dengan tim biasa. Kalian sedang berhadapan dengan Garuda Asia. Burung raksasa yang terbang tinggi, yang cakarnya tajam, dan yang sayapnya mampu menerbangkan angin badai. Kami datang bukan untuk bermain-main. Kami datang bukan untuk berdamai.
Kami datang untuk menang. Kami datang untuk menguasai. Kami datang untuk menjadi juara. Ayo Garuda Muda, buktikan di atas lapangan. Hancurkan pertahanan mereka, dan bawa pulang kemenangan yang gemilang. Malaysia, siap-siap dilindas.